games kali ini tuh lihat dan dengar. Ingat, ada yang tahu games ini games apa? Tidak. Oke, ingat cluenya ya. Lihat dan dengar. Oke, perhatian. Ada berapa nyamuk yang ibu tepuk? 4, 5, 3, Yang tahu? 6. Apa tadi bu? Ingat cluenya. Lihat dan dengar. Ada berapa nyamuk yang ibu tepuk? 4. Nah, 6. benar. Oh, lagi ya? Udah paham? Paham. Oke, kita ulang sekali lagi. Ingat cluenya. Lihat dan dengar. Oke? Oke. Ada berapa nyamuk yang ibu tepuk? 3, 1, 3, 4, 2, 1. 3. Ulang lagi, Bu. Terakhir ya. Terakhir. Oke, terakhir. Ingat cluenya. Lihat dan dengar. Oke? Udah paham ya? Sudah semua? Ya, gimana? Udah semua nggak? Oke, Ibu absen dulu. Siapa yang nggak hadir hari ini? Hadir semua, bagus. Bentar. Oke, hadir semua ya. Nah, oke, sekarang kita belajar lagi. Kita belajar mengenai apa? Kita belajar sekarang mengenai texture pen. Nah, ini adalah kompetensi dasar dan indikator dalam texture pen. Coba Devia, bacain kompetensi dasar dan indikator. Baik Bu, untuk 3.5 yaitu mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra dalam teks pendek yang dibaca atau didengar. 3.6 yaitu menelaah struktur aspek kebahasaan cerita pendek yang atau didengar. 4.5 yaitu menyimpulkan unsur pembangun karya sastra dengan bukti pendukung dari cerita pendek yang dibaca atau didengar. Lalu 4.6 yaitu mengungkapkan pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerita dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Indikatornya juga Bu. Ya, indikator dulu. Indikatornya yang pertama yaitu mengetahui tujuan dan fungsi teks cerpen. Yang kedua, mengetahui unsur-unsur pembangun teks cerpen. Yang ketiga, menganalisis struktur teks cerpen. Yang keempat, memahami kaidah kebahasaan teks cerpen. Dan yang kelima, menyusun teks cerpen. Baik, terima kasih Devia. Ya Bu. Selanjutnya adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dalam teks cerpen ini adalah peserta didik mampu menyebutkan pengertian teks cerpen, mengidentifikasi unsur-unsur teks cerpen dan menentukan struktur teks cerpen. Nah, Ibu mau bertanya, sebelumnya kalian udah baca teks cerpen belum? Sudah. Bacanya di mana? Di aplikasi Bu. Oh, bentuk Majalah Bu. majalah juga ya. Di koran. Saya sering di aplikasi Bu. Di buku. Sebelumnya dalam bentuk teks cerpen itu kayak gimana, tahu? Yang kalian baca tuh tahu bentuk teks cerpen itu kayak apa? Seperti cerita pendek Bu. Ya, emang cerita cerpen itu emang cerita pendek, masih butuh kayak penulisannya, alurnya, penceritanya, tahu kayak apa? Saya Bu. Ya, jika kayak apa itu? Cerpen itu ceritanya lebih ringkas Bu. Dalam ceritanya itu juga udah ada konflik, cara penyelesaian atau solusi dari masalahnya Bu. Iya, benar. Tepuk tangan dulu untuk Cika. Nah, jadi intinya teks cerpen itu ceritanya tuh lebih ringkas ya. Nah, di kelas 8 kan kalian udah pernah belajar mengenai teks novel. Nah, sekarang ini teks cerpen. Tahu perbedaan antara teks cerpen sama teks novel itu? Yang tahu Ibu kasih nilai plus. Saya Bu. Ya, coba dulu. Kalau menurut saya teks cerpen itu langsung tamat Bu. Kalau novel itu alurnya bertambah-tambah. Maksudnya itu ceritanya berkonfliknya berkepanjangan seperti itu. Iya, benar. Ada yang lagi? Yang tahu perbedaannya? Enggak. Oke,
Bagus Bu Nurul, kita tepuk tangan dulu. Nah, jadi benar ya yang dikatakan Nurul tadi. Jadi intinya pengertian dari teks cerpen itu adalah salah satu jenis karya sastra yang berbentuk prosa dan bersifat fiksi yang menceritakan atau menggambarkan satu kisah yang dialami tokoh yang terdapat penyelesaian dari masalah yang dihadapi. Paham ya? Paham, Bu. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya adalah unsur-unsur teks cerpen. Ada berapa unsur teks cerpen? 2, Bu. Apa saja itu? Unsur intrinsik dan ekstrinsik. Apa itu unsur intrinsik? Tahu? Bu, saya Bu. Coba lah. Unsur intrinsik adalah unsur pembangun dari dalam cerpen itu sendiri, Bu. Membangun dari cerpen itu, maksudnya apa ya? Jadi dengan kita membaca isi dari cerpen tersebut kita bisa tahu unsur-unsur intrinsiknya. Jadi nggak perlu dong kita bacanya dari awal. Perlu, Bu, karena kalau kita nggak baca dari awal gimana kita mau tahu isinya kayak gimana, Bu? Ya benar. Jadi apapun itu kita harus baca dari awal ya. Tapi untuk unsur intrinsik ini cukup kita temukan di bagian isi teks cerpen saja. Nah, bagian-bagian yang terdiri dari unsur intrinsik apa aja? Tema, Ya, tepat sekali. Pinter ya kalian semua. Nah, ada di KS, Bu. yang nggak apa-apa itu berarti kalian tuh udah paham ya, udah baca kayak gitu. Dan selanjutnya, nah ini unsur intrinsik. Ada tema, ada alur, ada tokoh perempuan, ada latar, ada amanat, ada gaya bahasa, ada sudut pandang. Nah, ibu mau bertanya pada sudut pandang ini ada berapa sudut pandang dalam teks cerpen? Saya, Bu. Taruh dulu ya, ada berapa? Ada 3, Bu. Tiga, Sudut apa aja pandang itu? pertama, sudut pandang kedua, dan sudut pandang campuran. Ya, benar. Tepuk tangan dulu untuk Nurul. Bagus ya dulu ya. Nah, jadi itu ya, jangan sampai kebalik antara sudut pandang orang pertama, sudut pandang orang ketiga, sama sudut pandang orang campuran. Oke. Selanjutnya adalah unsur ekstrinsik. Apa itu unsur ekstrinsik? Ibu. Ya, Wanda? Apa Unsur itu? intrinsik itu mah, Bu, unsur yang berada di luar karya sastra tapi tidak langsung mempengaruhi bangun cerita karya sastra tersebut. Iya benar, bagus untuk Amanda. Tepuk tangan dulu. Nah, dari apa saja unsur ekstrinsik itu tipe? Jadi dari apa aja? Tipe nggak tahu, berarti Ibu pindahin ke Cika. Ada apa saja Cika unsur ekstrinsik? Nggak tahu juga, ya udah. Coba Rahma. Ada latar belakang penulis, Bu, terus latar belakang masyarakat dan nilai-nilai yang terkandung di dalam cerpen itu, Bu. Bagus ya. Oke, jadi benar kata si Rahma. Ada unsur ekstrinsik ini terdiri dari latar belakang penulis, latar belakang masyarakat, dan nilai-nilai yang terkandung. Sampai sini paham? Paham, Bu. Jadi kalian udah tahu ya bagian-bagian dari unsur intrinsik dan juga unsur ekstrinsik. Oke, selanjutnya adalah struktur teks cerpen. Ibu nggak bakal nanya ke kalian apa saja bagian dari unsur struktur teks cerpen ini. Tapi kali ini Ibu bakal nampilin beberapa penggalan bagian dari salah satu teks cerpen yang nantinya kalian tebak bagian itu termasuk ke dalam struktur bagian apa? Orientasi kah? Komunikasi kah? Terus rangkaian peristiwa kah? Resolusi? Oke? Nanti yang jawabannya benar, Bu kasih nilai plus. Gimana, mau? Oke. Nanti Ibu tampilin. Nanti pas Ibu tampilin, Bu kasih waktunya 1 menit. Kalian cari jawabannya itu termasuk ke bagian apa. Nanti Ibu hitung 1 sampai 3 yang angka tangan lebih cepat itu yang Bu pilih. Oke, setuju ya? Setuju. Oke,
Oke, udah 1 menit ya. Iya, Bu. Udah tahu jawabannya? Sudah, Bu. Sudah. Ibu hitung lagi. 1, 2, 3. Ya, Cika. Apa itu? Bagian orientasi, Bu. Kenapa orientasi? Karena di sana itu berisikan pengenalan cerita, Bu. Iya benar, tepat sekali. Tepuk tangan dulu untuk Cika. Terus untuk Cika ya. Oke, jadi ini adalah orientasi. Slide yang kedua. Nah, 1 menit dari sekarang. Oke, udah 1 menit. Ibu hitung lagi. 1 sampai 3. 1, 2, 3. Nurul, apa itu? Rangkaian peristiwa, Bu. Benar itu rangkaian peristiwa. Tidak, Bu. Maaf ya Nurul, jawaban Nurul kurang tepat. Oke, itu lagi. Berarti lagi Nurul itu bagian apa? Oke, itu ya. 1, 2, 3. Ibu. Ibu. Manda, Bu. Ayo, Bu. Manda, Ibu. Cepat. Komplikasi, Bu. Kenapa komplikasi? Karena pada paragraf itu Nathan berada di puncak masalahnya, Bu. Itu karena ditegur sama bosnya, Bu. Ya benar. Terus untuk Dipa, tepuk tangan dulu untuk Dipa. Jawaban Dipa mantap ya. Oke, jadi ini adalah bagian komplikasi. Kalau rangkaian peristiwa itu terletak sebelum adanya puncak konflik atau konflik. Ya, komplikasi. Oke, slide selanjutnya. Nah, 1 menit dari sekarang. Oke, sudah 1 menit. Ibu hitung lagi. 1, 2, 3. Ibu. Manda, Ibu. Manda, Ibu. Amanda. Resolusi, Bu. Kenapa resolusi? Karena paragraf itu berisikan penyelesaian dan keseluruhan cerita. Oh iya, tentang dulu. Ya. Terus untuk Amanda. Nah, jadi benar ya kata Amanda tadi. Jadi ini adalah resolusi atau penyelesaian dari keseluruhan masalah yang memberikan rasa lega kepada pembaca dan hanya menyisakan masalah-masalah kecil saja. Sampai sini paham? Paham, Bu. Oke, paham. Nah, slide selanjutnya. Ini adalah slide terakhir. Ibu nggak bakal jadi ini rebutan. Karena kalian udah tahu ini bagian apa? Rangkaian peristiwa. Ada Cika, rangkaian peristiwa. Ini adalah rangkaian peristiwa, yaitu kisah berlanjut menuju peristiwa yang tak terduga. Nah, sebelum rangkaian peristiwa ini ada apa tadi? Komplikasi. Ya, benar, komunikasi. Oke, paham? Paham. Ada yang mau bertanya mengenai struktur teks chat ini? Tidak, Bu. Oke, berarti sudah paham ya? Ya, Bu. Oke, nah kalau sudah paham, karena kebetulan waktu kita tinggal 10 menit lagi, kita mau pulang. Jadi ada bisa menyimpulkan dulu nggak? Saya, Bu. Nah, coba dilihat. Kesimpulannya adalah teks cerpen merupakan salah satu jenis filosofiksi yang lebih ringkas dan sudah mencakup konflik dan penyelesaiannya. Ada 2 unsur teks cerpen, yaitu unsur intrinsik yang terdiri dari tema, alur, tokoh dan penokohan, setting, sudut pandang, gaya bahasa dan amanat. Sedangkan unsur ekstrinsik terdiri dari latar belakang penulis, latar belakang masyarakat dan nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen. Struktur cerpen terdiri dari 4, yaitu orientasi, rangkaian peristiwa, komplikasi, dan resolusi, Bu. Oke, baik, tepuk tangan dulu untuk Ridin. Oke, bagus ya, Ridin sudah menyimpulkan dari awal teks cerpen tadi sampai bagian terakhir ini. Oke, kita mau pulang. Sebelum kita mau pulang, mau games dulu? Boleh, Bu. Mau? Mau. Oke, kita coba main game sebentar. Nah, ini apa? Pointer. Coba kalian berdiri dulu. Nah, kali ini kalian ikutin arah pointer ini. Jadi misalnya ikut ke kanan, kalian ke kanan, ke kiri, ke atas, kalian loncat, coba kalian. Oke, paham? Kalau nggak sesuai arahnya, kasih hukuman. Hukumannya apa? Nah, apa tuh, Bu? Nyanyi. Enggak. Joget. Dulu, Pantun. dan
Dua tiga. Dua tiga. Dua tiga. Dua tiga. Udah ya. Tapi bedanya berapa menit lagi kita mau. Baik, kalau udah kelas. Semua siap berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih ya untuk semuanya untuk kita belajar hari ini. Oke, kalau gitu Ibu pamit dulu. Oke, sampai bertemu minggu depan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fauziah Sumi Putri sebagai pengamat dari Saudari Berlian Putri Arifin. Pada keterampilan memberi penguatan. Untuk penguatan verbal dari kata-kata bagus dengan nilai 4, baik dengan nilai 4, tepat dengan nilai 3. Dari kalimat jawabanmu benar sekali, poinnya 4, jawabanmu benar 3, dan pendapatmu makin mantap dengan poin 3, rata-rata 3,5. Untuk penguatan non-verbal dari sentuhan poin 3, mendekati poinnya 4, isyarat poinnya 4 dengan rata-rata 3,6. Catatan saya, penampilannya sudah bagus dengan menggunakan media yang tidak membosankan dan menggunakan permainan yang seru sehingga membangkitkan semangat siswa. Dan terima kasih, sekian yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Putri di samping 216137. Saya menjadi pengamat dari Berlian Putri Arifin dalam keterampilan memberi penguatan. Yang pertama pada penguatan verbal yaitu penggunaan kata-kata bagus nilainya 3 dengan rata-rata 3,5 dan menggunakan kata baik yaitu nilainya 3 dengan rata-rata 3,5 juga. Dan kata-kata tepat itu nilainya 3 dengan rata-ratanya 3. Dan yang kedua penggunaan kalimat yaitu jawabanmu tepat sekali dengan nilai 3 dengan rata-rata 3,8. Jawabanmu benar dengan nilai 3 dengan rata-rata 4. Dan pendapatmu makin mantap yaitu dengan rata-rata 3,2. Lalu penguatan nonverbal yaitu sentuhan dengan nilai 3, lalu dengan mendekati nilainya ada 3 dan menggunakan isyarat ada 3. Catatan dari saya, secara keseluruhan keterampilan memberi penguatan oleh Berlian sudah baik. Berlian membuat kelas menyenangkan pada saat proses pembelajaran. Ice breaking yang Berlian berikan mampu memberikan semangat pada siswa. Namun catatan dari saya yaitu Berlian belum menggunakan media pembelajaran yang bervariasi seperti menggunakan video. Mungkin kedepannya bisa diperbaiki lagi agar pembelajaran itu menjadi lebih menyenangkan dengan menggunakan video. Pembelajaran baik. Sekian dari saya. Apabila kekurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.